ada berapa? 1 juta bang. Murah banget ya bang. Cuman banyak kue gemblong. Untuk merayakan semua orang yang ada di sini. 11 tahun ini gue lihat anak-anak udah ada di TV, film, atau podcast, penulis sebuah skenario, penyiar ada juga. jadi kan ada pendaki gunung nih. Oh iya. Yes, seperti biasa teman-teman, Marcel Widianto. Seperti biasa gue Ari Rantai dari Lama Skin Project. Hari ini kita di acara spesial di komunitas tercinta kita yang sudah membuka jalan buat semua orang dan semua begitu banyak komik-komik. Lihat tuh, ada komik-komik. Kemarin tuh sempat kalah gara-gara pandemi. Nah kalau sekarang kan pandemi udah ada turun, kita kumpul lagi untuk rayain bareng-bareng lagi seperti biasa. Kita pengen senang-senang, pengen have fun bareng sama anak komik. Nanti juga kenapa gue hostnya hari ini karena Marcel masih on the way, masih ada syutingan. Ya, karena kalau dia nggak syuting, Lente nggak makan. Dengan anak komik tuh. Ntar kita bakal tanya-tanya komik-komik ya. Harapan mereka tentang stand up Indo. Nah, ini kan, guys, ini ada vlognya Marcel. YouTube-nya Marcel. Kan ada vlognya Marcel kan. Ada vlog LMP kan. Jenggot. Kameramen kita. Kameramen GJLS nih mau pulang. Ngantuk. Dari pagi ngantor. Mending Rigen ada opsi bayarin file ini GoPay. Kameramen kita satu orang. Ya soalnya gua. Lo belum tahu gaji dia berapa? Berapa lu? Kalau kita Ekot doang dijawab ekot. kalau kita pakai dia ini kamera punya dia sendiri. Iya. Marcel udah pernah beli alat. Jadi mau kerja sound punya alat. Paling memori doang. Boh, harapan dong buat stand up Indo di ulang tahunnya ke-11. Harapan untuk stand up Indo di ulang tahun yang ke-11 adalah sama seperti tahun-tahun kemarin ya. Semoga stand up Indo semakin sukses, semakin jaya, semakin keren, komik-komiknya semakin sejahtera. Walaupun gak di stand up kan banyak peluang-peluang lain sekarang tuh, mulai ada yang jadi penulis. Rantai aja udah mahal bangsat. Ya awalnya cuman GoPay mahal sekarang. Sekarang udah mahal, untung masih ada Alip. Ya, hidup kan terus berubah. Jadi di stand up itu nggak melulu harus di panggung, sebenarnya masih banyak peluang-peluang. Bahkan ada komik-komik yang tadinya stand up, ujung-ujungnya jadi manajer, ujung-ujungnya jadi tim kreatif, dan sekarang udah banyak wadah-wadah yang mau menampung lah. Kayak ada LMP gitu ya kan, ada Comika, ada GJLS, semua isinya komik semua. Intinya stand up itu membuka jalan ke banyak posisi sebenarnya, atau banyak membuka jalan kehidupan orang ya. Iya, betul sekali, banyak membuka peluang-peluang dan banyak merubah nasib orang-orang. Kalau nggak ada stand up Indo lo jadi apa, Bang? Jadi itu doang, orang muntah biasa, asam lambung. Ini lucu nih, lucu. Tadi kan banyak komik pada duduk, terus Awe teriak, komik nasional kok duduknya nggak di sofa, bangun semua. Ada McDenny. Halo Ari. Gimana? Lo harapan buat stand up Indo apa nih? Yang jelas ya tidak ada lagi yang tertangkap ya. Semuanya udah tahu lah pengalamannya gitu. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman komika sudah pada di atas semuanya, tetap dijaga nama baik itu aja. Dan stand up Indo semakin besar, komunitasnya semakin kuat, dan tabungannya banyak banget. Dan lu semakin mahal. McDenny ini komik panutan gue, senior gue juga. Iya. Senior dalam masa tahanan. Nih ada Rio. Nih Rio nih. Yuk harapan ini yo, kan lu kan stand up itu kan udah buka banyak jalan buat lu kan pasti. Alhamdulillah banyak banget. Lu kalau nggak ada stand up jadi apa sekarang lu? Sapam tua. Kerja tiap hari buka pintu kan? Iya. Kalau CCTV udah mati minum jus. Kalau stand up Indo kan, ulang tahun ke-11 harapan lu apa deh?
harapannya semoga panjang nih komunitas, terus bisa banyak teman-teman yang berkarya di stand up lah. Dan apa namanya pekerjaannya jadi makin lebih luas kan, sekarang udah kemana-mana kan, acting iya, nulis iya, apapun itulah lebih ngerambah kemana-mana, lebih menguasai industri. Thank you. Mantap ya. Mantap. LMP Marcel LMP. Kamera mahal. Kamera LMP. Awe. Main dong gua ke ininya. Ke kantor ayo. Iya kantor ya. Di Depok ya? Jauh ya? Dekat tuh. Bukan Depok. Masuk ke Depok aja itu. Rada rauri, we. Main pipa kita. We, gimana nih, we? Kalau lu nggak ada stand up Indo, lu jadi apa, we? Karyawan pabrik. Buruh pabrik kan emang udah buruh pabrik dan masih akan buruh pabrik terus kayaknya. Stand up Indo berjasa banget ya buat Oh, lu. sangat menyelamatkan hidup gua. Terus kalau stand up Indo ini harapan ke depan gimana, we? Stand up Indo kita kini. Ya kalau sukses udah pada sukses ya. Tinggal nerusin aja nih 10 tahun lagi jadi legend semua. Jadi paling kompak aja terus. Ya temenan terus, kumpul-kumpul terus. Kumpul terus. Awe. Respect mana ya? Udah. Tadi udah ngomong di LMP ya. Udah. Langsung aja. Nonton di LMP. Ini kamera siapa nih? Lala Miskin Project. Lala Miskin Project sama iya ini senior gue nih di Stand Up Indo Depok nih. Ada Jegel, ada Bapak Boris, ada Ipsi. Ada apakah ini gitu? Gel. Lu kalau nggak ada stand up jadi apa, Gam? Apa ya? Nggak tahu, udah PNS kali kayaknya ya. PNS itu mampu. Mampu kayaknya. Nggak, maksudnya nggak nyogok. Oh iya, nggak juga. Mampu. Pinter berarti gue ya. Kalau tes, gua belajar buat tes bisa. Bisa ya. Aku kayaknya nggak bisa. Jegel yang kemarin lagi viral nih. Masuk UI, cuman gak ada duitnya. Gue masuk UI. Oh berarti pinter. Berarti masuk dia berarti oke kalau bilang dia PNS. Jegel, Gel. Kalau nggak ada stand up jadi apa, Gel? Hah? Leasing ya? FPM. Terus apa harapan buat stand up Indo ke depan? Iya. Leasing lah pokoknya. Leasing. Kerja leasing. Jadi survei. Ya pokoknya sampai ini 11, 12, 13, 14, 15 pokoknya dari sampai kita lajang, materinya jomblo, sampai materi pacaran, sampai materi anak, materi istri, materi penyakit, kakek-kakek pokoknya sampai selamanya. Begitu. Langsung nih, ada Bapak Domu. Domu kan? Oh iya, Domu. Bini gue nonton film lu berdua nangis cuy. Emang kagak bapak. Gue juga nangis sih, cuman mungkin gara-gara dia nangis dah. Ada ada Boris Bokir. Boris, pertanyaan sama aja nih. Kalau nggak ada stand up lu jadi apa sih sebenarnya? Lawyer. Jurusan? Iya jadi lawyer. Iya sekolahnya kan hukum. Paling nggak lawyer lah. Mentok-mentok jadi Markus. Langsung aja nih. Harapan buat stand up Indo. Kamera lu kemana tuh? Harapan buat stand up Indo, semoga tetap kompak biar komunitasnya ada terus sampai beratus-ratus tahun. Amin. Thank you Boris. Ipsi kejelet. Ipsi. Abang. Ipsi nih guys, orang yang berjasa di masa pandemi buat gua nih. Waduh, kenapa berjasa? Kalau nggak ada dia nggak masuk jadi radio. Kan sebelum pandemi. Oh iya sebelum pandemi. Iya. Tapi Ipsi langsung aja nih, lu kalau nggak ada stand up Indo kerja apa sih? Punya pondok paling. Amin. Pondok seafood. Masa pondok seafood? Ini dong, ngantongin jeruk nipis. Langsung aja sih, harapan buat stand up Indo apa? Langsung aja mulu dari tadi. Ya semoga stand up Indo, komika-komikanya semakin beragam, semakin keren-keren, pada sukses-sukses semua pokoknya. Amin. Ipsi Oir nih. Nih dulu kita kita pernah siaran bareng ya? Yoi. Di Hot FM ya, radio yang mantep. Hokinya emang gede. Ntar jadi highlight. Stand up Indo pecah. Gini. Gue tuh jujur ya guys. Di stand up itu tuh gue belajar
stand up tuh dari banyak orang, dari Alfi, dari Coki, salah satunya dari ini nih, gue nih, jurus stand up gue nih, Heri Ore nih, senior gue saat itu deh. Lu udah bisa jurus terbang yang gua ajarin? Apa itu? Jurus terbang yang gua ajarin. Kemarin ini kali tambang. Oh iya. Tidur di tambang. Belum. Kalau nggak ada stand up, lu jadi apa sih? Gua. Ini serius apa bercanda nih? Bercanda, serius. Serius. Karyawan lah. Karyawan kantor biasa ya? Kantor biasa. Kurang, misalnya 11 tahun lalu nggak ada stand up, lu tetap ada di kantor kali ya? Iya. Karyawan, lu apa sih? Asuransi lu? Asuransi. Gue keliling-keliling rumah-rumah kali. Heri ini adalah seorang konten kreator, dia advertising sekarang. Iya. Terus juga dia adalah suami dari Risuka Bunga. Lu kalau yang TikToknya yang followernya 2 juta sekarang Risuka ya? Iya. 2 berapa sih itu? Hah? 2 berapa sih? 7. 2,7 ya? Risuka Bunga yang lucu-lucu. Nah ini nih suaminya nulis-nulis nih, yang biasa suaminya nggak kelihatan. Langsung aja harapan buat Sargino ya? Semakin mendunia pokoknya, semakin tumbuh, semakin berkembang, pokoknya semakin makin lah pokoknya. Siap. Thank you Heri Ore. Sehat-sehat terus. Erwin, wakil dari Stand Up Indo. Wih deh, ini Erwin senior gue juga sih sebenarnya nih. Win, kagak lah, lu lah. Di Kaskus, beat payung. Kan gue masih belajar nulis. Lu kan udah open mic lu. Tahun berapa tuh ya? Di Kaskus. Win, langsung aja Win. Apa? Pertanyaan semua sama tadi ke anak-anak. Kalau nggak ada stand up lu jadi apa sih sebenarnya sekarang? Karyawan bank. Apa? Karyawan teller apa? Marketing. Dulu gue sempat marketing di bank. Sempat IT. Kemudian marketing itu udah stand up tuh, masih kerja. Jadi sambil kerja stand up. Dan tapi kalau nggak fokus stand up kayaknya fokus kerja. Erwin adalah seorang stand up komedian, wakil juga dari Stand Up Indo, wapres kita, penulis juga Win ya. Film lu apa aja? Film kemarin? Film yang udah tayang Sabar Ini Ujian, terus jadi terlibat di Imperfect Series. Sekarang lagi jalan beberapa film adalah. Jadi boleh dibilang stand up udah buka banyak jalan lu. Banget. Banyak banget ngebuka jalan. Coba. Terakhir nih Win, langsung harapan lu buat Stand Up Indo ini apa nih? Semoga semakin kompak, semakin bertumbuh komik-komiknya dan semakin lucu dan terus dapat untung. Erwin lu. Kagak ada Stand Up Indo kan banyak yang kontrak, banyak yang rantau. Kontrakan ada nggak kontrakan murah buat teman-teman? Kontrakan di Cikarang bang. Di Cikarang, bagus tuh Cikarang. Nggak petak, pakai AC sebulan 14.000. 14.000, murah banget. Tidurnya bareng gembel. Surabaya eksekutif bang, makan segala macam. Berapa ke Surabaya? 7.000 bang. Murah banget. Coba ikut kereta tebu. Aneh kan mau berenang nih bang, kalau berenang murah di mana bang? Berenang, oh ya. Kolam renang murah. Ancol. Seharian 8.000. Cuman kolamnya beling mulu. Satu-satu yang mau beli. Pokoknya semua pulang dari sini bawa belanjaan semua tenang. Semua bawa belanjaan. Mobil. Ada yang mau beli mobil? Ya kalau mobil mah susah cari yang murah, bang. Ada mobil murah. Ada mobil bang. Pajero 2020 baru. Bagus tuh. Lengkap semua. Surat-surat ada. Berapa? 1 juta bang. Murah banget ya bang. Cuman banyak kue gemblong. Tolak angin murah ya. Dia pengen dikasih mic katanya. Harus dikasih mic. Iya. Ada. Nyampe. Tolak angin hip, tolak angin. Tolak angin tadi ada yang nyari tolak angin. Buhun kagak ada katanya tolak angin. Ada di Tokped gue lihat. Berapa tolak
Cuma 1 sen. Udah dari harga, mainnya udah dari harga. Kok 1 sen? Kok murah? Anginnya bos sendiri. Apaan anjing? Kagak ada, gua nggak ada. Bukan lagi. Gak, langsung awe Gen. Awe, beli apa lu? Nggak ada. Awe ada jual apaan bang? Nggak ada, udah tutup. Ya semua selamat datang di acara ulang tahun Stand Up Indo yang ke-11. Tapi kalau ulang tahun biasanya ada yel-yel dulu. Ada yel-yel. Ulang tahun Stand Up Indo ke-11 akan ada yel-yel dari Hijik Oil ya. Stand Up Indo semua. Stand Up Indo. Selalu ku cinta. Selalu ku cinta. Selalu ku sayang. Selalu ku sayang. Di hati dan pori-pori. Stand Up Indo. Selalu ku sayang. Sebelum mulai akan ada tausiah kebetulan. Ini kan juga gak enak lah merayakan 11 tahun. Boleh bikin kursi. Assalamualaikum. Belum Ustaz. Stand Up Indo sudah merayakan 11 tahun berdirinya Stand Up Indo. Kira-kira kalau dari Pak Ustadz ada nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman yang baru di Stand Up Indo maupun yang udah lama di Stand Up Indo? Di pasar Klender. Pasar Klender berapa? Sekilonya cuma 2.000. Tapi empingnya agak biru. Terima kasih buat teman-teman Stand Up Indo yang udah datang ke ulang tahun Stand Up Indo yang 11. Lucu. Ya, banyak yang udah melewati saya, ada yang tetap di stand up, banyak karirnya, ada yang udah lebar saya ke jadi aktor, ada yang jadi penulis. Semoga terhibur ya. Lanjut. Oke, terima kasih Saudara Erwin. Kita akan sambut Presiden Stand Up Indo kita. Langsung saja ini dia Bang Ajis, doa ibu. Pak Ajis silakan Pak Ajis. Mobil gue tatap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang naik motor ke sini? Masih aja naik motor. Kamu nggak yang naik mobil? Kayak MLM ya. Akhirnya kita ulang tahun ke-11 ya. Gak semua orang bisa ulang tahun ke-11. Terus juga komunitas ini, keren banget anjir. Kalau presiden seru ya. Oh jangan kok, gak mau baju. Nah, ada waktunya. Ada banyak di mobil. Gampar ya. Nanti. Kamu punya ini gak? Info kantor. Kantor bang, buat rumah bang. Ruko 3 tingkat. Oh, ada bang di daerah Jababeka bang, Cikarang. Jangan. Oh, Fatmawati ya pernah saya tahu bang. 3 tingkat setahun 1,5 juta bang. Cuman kamar mandinya di pom bensin.
untuk merayakan semua orang yang ada di sini. Bertemu lagi bersama Raja Musti. Musti yang baik. Ayah Rahman. Bebas. Aduh, bisa aja Budi Doremi. Ini Bang Rahman salah satu contoh apa namanya komika yang meninggalkan pekerjaan tetapnya untuk Ipsi. Jangan bercanda dong. Ini adalah jangan bercanda dong. Ini adalah silakan diterima. Tapi Ayah Rahman jangan kemana-mana dulu ya. Di sini dulu, ini adalah contoh baik. Kita akan panggil salah satu komedian, stand up komedian juga sebagai contoh buruk. Reno Venadi, silakan. Makasih buat stand up Indo, buat Ajis doa ibu dan semua. Ya, Ajis. Sebenarnya gua juga ini lagi ngapain nih? Gel kan sama-sama agak lain, sama-sama main film, masa 1.100.100 ya? Kita beneran 300. 300. Jangan ya. Indra gope nih. Katanya 2 juta. 1 juta. 4.700. Bang Ilmas belum nanti ya. Gope, Bang Ilmas. 5.200. Biar pas 5,5 tetep kita 300. Goblok ini. 5,5 lu. Lu mau ngajak di mana lu? Lu kayak nyawer dangdut ya? Maju cepet, maju cepet. Enak main. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu emang agak butuh kayaknya ya. Ini dia, saya para komik yang bernama Ade Kete. Selamat malam Senang Indo yang lagi ulang tahun ke-11. Tepuk tangan buat kalian semua. Tolong satukan suara kalian yang ada di sini. Jadi kalau gue bilang lai 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 lai, kalian semua ada di sini jawab ha. Lai 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 ha. Di dalam angkot gimana mau lari? Jadi kan ada pendaki gunung nih. Oh iya. Gua punya keahlian. Kamu sulap nih. Abang-abang, ada ya? Ada. Ada ya semua? Kelihatan? Ini gua minum nih. Habis? Habis? Airnya di mana? Bang Jone. Dan ternyata gue baru sadar nih. Kita ya, mohon tenang dulu kita dengar. Bisa gue gini. Perkenalkan nama saya Andi Burai, Andi Burai Spray. Besar ya? Jelek, kalem, maksimal, anda. Lalu semua gokil. Acting jadi
Impian Rianto. Ini dia. Nih. Bengkok. Tapi sebelumnya juara 3 dulu. Juara ketiga. Wow. Adi Kurai berhasil bawa pulang uang 500.000 rupiah. Juara kedua, Deki. Terima kasih Bapak Slot 78. Semoga Stand Up Indo bisa memberikan karya-karya yang lebih baik lagi. Mari kita silakan. Stand Up Indo, Stand Up Indo, Stand Up. Lu diam. Ayo siap. Ini beneran nih. Pokoknya kayak JLS sama LMP 17 Agustus bakal ada lomba teman-teman. Fix. Iya. Apa ada stand up? Nanti gue cari sponsor ya. Siap, mantap. Yang penting yang ikut dapat duit. Enggak masalah kita-kitanya. Ya, nanti ya 17 Agustus. Bang, pokoknya 17 Agustus gua sama GJLS. Siap. Nah, teman-teman semua seperti biasa nih, sahabat-sahabatnya Marcel, sudah ada komik-komik senior stand up Indo nih. Ada Stand Up Indo Depok. Yuda Keling dari ini senior gue nih, Yuda Keling jatuhnya. Ada enggak lah. Iyalah. Kita bareng lah. Ada Arif Alpiansa, salah satu raja ekot Indonesia. Wah, raja anjir. Berat banget lo ini, Rap. Pelopor ekot Indonesia. Ada Pras. Langsung aja nih. Lu tuh kalau nggak ada stand up jadi apa sih, Ling? Gua waktu lulus SMA tuh pengen jadi kasir. Itu aja. Nggak kebayang jadi apa, tapi dulu pas lulus SMA pengennya jadi kasir di Circle K. Kalau ini apa Arif Alpiansa? Pilihannya antara jadi guru SD atau aku mundur terapis. Oh, serius lu? Iya, karena kan dua kuliah. Pada sebelum stand up itu kuliah 2 gitu. Komik-komik nih teman-teman sahabat-sahabat ya Marcel nih yang pengen jadi komik, komunitas buat mengembangkan stand up. Buat gua penting banget karena kalau lu masuk komunitas, seenggaknya lu punya teman buat belajar bareng, dan kalau kita belajar bareng-bareng itu kan jauh lebih gampang nyerap ilmunya gitu, dan bisa punya teman sharing itu tuh sesuatu yang menyenangkan kalau kita ikut komunitas. Arif sendiri gimana nih? Komunitas penting nggak buat lo? Penting kalau belajar terus sama apa namanya relasi. Ya sangat penting karena kan selain juga teorinya banyak di sini, banyak pelajaran. Terus film-film juga teman-teman stand up sekarang udah pada megang lah gitu. Jadi relasi juga. Jadi buat dapat lapangan pekerjaan jauh lebih terbuka kalau lo ikut komunitas gitu. Karena banyak teman-teman dari komunitas yang udah duluan sekarang udah nempatin banyak posisi penting gitu. Di komunitas mana yang paling penting? Skill apa attitude? Skill sih. Skill ya? Skill. Attitude bisa diajar? Attitude boleh lah, tapi kalau skill lu bagus pasti lu dipakai. Siap. Arif? Sama sebenarnya. Kalau mau berkembangnya skill, attitude tuh ya sangat dibutuhkan. Sama sih, nggak bisa. Maksud gue gini, kalau attitude lu bagus tapi skill lu jelek tuh nggak kemana-mana juga. Gitu. Tapi di situ doang. Akan di situ doang gitu. Ya udah guys, harapan lu buat stand up Indo nih di umur yang 11 tahun dan kedepannya? Semoga makin banyak acara-acara yang membantu komik-komika baru buat mengembangkan karirnya. Benar sih, karena komunitas ini udah buka jalan buat kita banyak. Betul, ya. Ada kan yang jadi komik, jadi penulis, jadi tim kreatif, betul. Ada yang jadi aktor, ya nggak sih? Iya, pokoknya. Kayak lu kan aktor, stand up comedian juga, bisnismen juga. Influencer saham. Wih, Arif jadi penyanyi. Iya. Lu harapan buat stand up itu? Harapannya semoga komunitasnya tetap ada. Karena kan sekarang eranya adalah manajemen, semua udah banyak berkembang gitu. Takutnya komunitasnya tidak ada, jadi orang udah memikirkan manajemen masing-masing gitu-gitu. Oke guys, thank you Ling. Thank you Arif Alpiansa. Dia ini adalah contoh nyata dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin.
Marcel juga begitu kan? Bener sekali bang. Bel tadinya jujur aja Bel, jujur aja. Dengan teknik stand up lo itu gue nggak percaya lo kan sukses. Banyak orang berpikir seperti itu. Tapi ternyata semesta bantu lo karena lo kerja keras dan karena lo tulus dan punya attitude yang baik. Bener bang, itu. Bel Cobra. Bener bang, terima kasih buat Ari Rante. Stand up Indo udah kasih apa sih buat lo selama ini? Banyak bang. Dari stand up Indo saya punya rumah, punya mobil. Banyak yang saya dapat yang belum saya pernah pikirkan bang. Lo kalau misalnya nggak ada stand up lo kerja apa sekarang? Mati bang. Bener bang. Anak-anak lain tadi gue katanya kalau nggak ada stand up kerjanya apa-apa, dia meninggal. Semuanya bang, semua. Karena saya biasanya berpikir kalau nggak ada stand up apa lagi gitu loh. Saya nggak punya kemampuan, saya cuma sekolah kelas 3 SD, saya cuma nggak bisa kayak gimana. Yang saya bisa ya cuma begini gitu loh. Artinya teman-teman semua, gak ada yang mustahil ketika lo mencintai sesuatu. Benar bang. Bel, harapan buat stand up ke depannya apa Bel? Harapan gua buat stand up komedi Indonesia sih, harapan gua adalah semoga di stand up komedi Indonesia ini kita makin besar, makin solid, makin keren, makin jaya pokoknya. Thank you Bel Cobra, sukses terus, sehat terus. Pokoknya kita tunggu karya-karya lo ya. Terima kasih bang abang. Bel Cobra. Bintang BT nih, gue ini komik senior kita juga. Tang, lu ngelihat perkembangan komik-komik sekarang gimana sih Tang? Dalam hal stand up-nya ya? Gua seneng sih, maksudnya banyak banget dengan gaya yang baru lagi, dengan style yang lebih baru lagi gitu. Dan gua pun jadi kayak buat tantangan buat gua gitu. Jadi kalau masih kayak dulu ya mungkin nggak akan bisa bersaing. Karena gua seneng kalau ada apa ya kayak teman sharing, teman sparring itu gua seneng karena banyak komik yang menurut gua bagus. Jadi gua beberapa gua colong ilmunya. Gitu. Nah, Tang, gua pengen nanya. Kalau misalnya nggak ada stand up nih, sebenarnya sekarang lu kerja apa nih? Ya paling gue cuma ngelesin gitar aja udah. Ngelesin gitar aja. Oh iya, lu gitaris ya? Ya, ini kan lu lihat stand up nih. Nih sekarang kedepannya kan udah banyak stand up, udah buka jalan buat banyak orang lah. Ya. Menurut lu penting nggak sih buat teman-teman nih yang pengen lagi nonton sekarang nih, teman-temannya Marcel, sahabat-sahabatnya Marcel nih? Pentingnya sebuah komunitas untuk belajar stand up menurut lu apa sih? Penting banget komunitas stand up ya. Ya kan itu kan di situ tempat buat belajar, buat berlatih, buat berkembang, cari ilmu. Pokoknya kalau masuk komunitas stand up jangan pernah mikir untuk cari uang di situ. Karena ntar lu akan mentok sendiri saat lu udah berapa lama nggak dapat untung, nggak dapat uang, lu bete, lu keluar sendiri, lu stres. Makanya kalau di stand up itu lu belajar dari orang, ntar ada lomba lu ikutin sendiri, ada acara apa, itu lu ngikut sendiri. Jadi dari situ. Jadi bukan duit tuh, bukan dari komunitas tapi dari lu kerja sendiri gitu. Di stand up Indo menurut lu atau di komunitas stand up Bekasi ataupun komunitas lain, menurut lu dua hal yang paling penting mana yang paling penting? Skill apa attitude? Kalau gue pribadi attitude. Kenapa tuh Tan? Karena kalau komik misalnya nih, ya anggaplah lucu banget terus nggak asik gitu ya kasarnya gitu ya nggak asik. Biasanya penonton akan sadar kayak kok orang sombong banget di panggung. Jadi dia lama-lama attitude dia tuh ngebunuh dia sendiri. Kalau kurang lucu masih bisa diasah kan, karena masih bisa dilatih terus-terusan dan teman-teman pun pada mau ngajarin. Attitude itu kayaknya udah nggak bisa deh kalau menurut gua pribadi. Dan memang banyak juga orang yang sebenarnya belajar attitude ketika masuk komunitas ya. Ya betul sekali. Nah Tang, langsung terakhir nih Tang, harapan lu buat komunitas ini di kedepannya gimana nih? Semoga komiknya merajai dunia hiburan Indonesia. Amin. Tapi gue takut salah ngomong, takutnya kan ada misalnya kayak ada MC kah, ada pembawa acara kah atau punya radio, takutnya jadi wah anjing nih gitu, gue takut. Tapi ya harapan gue itu sih. Enggak apa-apa kan, sah dong, sah. Ya. Nah, gitu. Asal bersaing dengan sehat. Betul sekali. Thank you Bintang BT. Lu ada rencana apa ke depan ini Bintang? Mungkin mau show atau apa gitu? Gue ada show ini show gue tanggal 23 Juli di Bandung, 12 Agustus di Semarang, 13 Agustus di Pekalongan, 3 September di Kerawang, nanti akan nambah beberapa kota lagi dan gua mengajak teman-teman dari LMP buat menjadi kirim gambar. Ayo dong. Ya itu gua udah bilang. Siap selalu. Ya. Aman. Bintang BT teman-teman, sehat-sehat ya Tang. Terima kasih, mantap. Allah bikin project, mantap. Thank you Bintang. Nah, Sobat Marcel Widianto, langsung aja nih. Ini adalah figur dari LMP. LMP terbentuk gara-gara beliau. Bang Rahman Afri, mentor dari Marcel Widianto, mentor dari gue juga, mentor dari LMP, seluruh keluarga besar kita. Bang Rahman. Ya. Langsung aja nih. Kalau nggak ada stand up, ente jadi apa sekarang? Yang pasti gue jadi tukang ngisi pulsa. Gak bercanda dong. Enggak, serius. Beneran? Serius. Di waktu gue memutuskan udah nggak nyaman lagi kerja, ya gue nggak tahu kalau nggak ada stand up. Dari sinilah gue ngerasa kayak ini gue yang bikin stand up tuh yang bikin gue nyaman dan gue hidup kembali dan jadi semangat lah gitu untuk kehidupan gue gitu. Jadi sepenting itu stand up buat lo Bang? Iya. Lu apa sih Bang? Kan ini banyak anak-anak muda ya. Lu belajar apa sih Bang dari anak muda ini? Banyak belajar karena mereka lebih cerdas daripada gue. Iya.
gue tua, gue ada pengalaman, tapi gue lihat anak-anak ini lebih cerdas pengetahuan dan wawasannya teh. Dan itu yang harus gue serap dari mereka tanpa disadari sama anak-anak muda. Iya, padahal gue lagi nyerap. Bang, ini kan udah 11 tahun nih. Menurut lu penting banget gak sih kita gabung ke komunitas nih bang? Untuk teman-teman yang pengen belajar stand up apa gitu? Sangat-sangat penting. Di komunitas itu adalah sekolah gratis yang tidak dipungut biaya. Tinggal niat lu. Kalau memang lu mau belajar mau jadi seorang komedian atau entertainer atau penulis atau aktor, lu gabung di komunitas. Paling fair dan paling baik, paling solid. Bang, dua nih. Paling penting menurut lu? Ya. Skill apa attitude? Skill apa attitude menurut lu? Yang paling penting awal. Attitude. Why? Skill bisa ditolong sama attitude, tapi attitude tidak bisa menolong skill. Nah, kan beda kan sama stand up kan? Stand up tuh attitude, skill bisa dipelajarin kan? Iya, bisa dipelajari skill. Skill 5 menit, 10 menit bisa diajarin. Tapi attitude butuh waktu yang sangat-sangat lama. Nah yaudah teman-teman kalau gitu, Bang terakhir nih Bang. Bang Rahman kan boleh bilang kita tuakan juga, abang-abangan kita, ayah kita di komunitas. Bang, harapan lu komunitas ini gimana Bang ke depannya? Gue berharap komunitas ini lebih berkembang, bertumbuh, dan makin besar, makin banyak tempat belajar lagi buat teman-teman yang lain. Karena mereka sampai sejauh ini belum ada yang keluar dari antrian. Mudah-mudahan tempat-tempat di luar sana banyak buat mereka-mereka. Bang Rahman Auri, mentor dari kita semua. Bang, ini Bang, show. Oh, show, jangan lupa nonton show gue tanggal 13 Agustus 2022 di Markas Comika. Gue bakal nyeritain berbagi kegagalan buat orang-orang di sana, bukan kesuksesan. Guys, Bang Rahman Apri, I love you Bang. Hari nanti. Sobat-sobat Marcel Widianto, seperti biasa, tadi udah kita wawancara komik-komik yang lain. Ini adalah komik-komik penerus masa depan stand up Indo. Amin. Ada Rais, seorang komedian dan juga seorang penulis. Ada Ate yang paling lucu banget sekarang. Lulusan suci yang paling lulus dia, yang paling suci. Nah kalau ini lulusan suci yang paling gabut. Iya. Kalau lo gabut, cobain deh. Rais, Ate, Tulus. Langsung aja satu-satu ya. Kalau nggak ada stand up lu jadi apa? Gue kalau nggak ada stand up mungkin ini jadi tukang teh tarik. Masih jadi tukang teh tarik. Beneran nggak lu? Beneran. Dulu gue tukang teh tarik, Bang. Akhirnya gue mutusin resign untuk fokus stand up. Gembel juga. Apa jujur? Ate, kalau nggak ada stand up lu jadi apa sekarang, Teh? Masih honor. Apaan? Yang PNS, gue yang honor. Oh, iya. Departemen gue bapak semua. Departemen apaan? Departemen apa? Main Zuma, main itu pokoknya. Departemen apa? Apa? Departemen apa? Pertanian waktu itu. Pertanian. Oh, nanam benih. Iya. Tulus, kalau nggak ada stand up jadi apa, Tulus? Lagi nyari-nyari kerja pasti ini. LinkedIn masih open to work itu. Iya, soalnya nggak sempet kerja beneran, belum sempet kerja. Untung ada stand up, kalau nggak ada stand up, poninya nyebelin. Langsung aja nih guys. Harapan lu buat stand up Indo ke depannya gimana? Makin besar dan ngubah hidup orang banyak lah. Ate, makin kreatif lagi untuk semuanya. Semua komik ngisi di TV semua. TV isinya sekomik semua bang. Berita juga. Iya berita juga. Berita. Itu kontennya Marcel kan juga bisa berita. Wih. Rais, Ate, Tulus, thank you ya. Sukses terus, sehat-sehat. Sobat-sobatnya Marcel Widianto. Bari adalah seorang komik senior juga dari Stand Up Edukasi. Terus juga dia adalah mentor dari yang punya YouTube. Iya kan, lu kan sering jadi mentornya Marcel zaman dulu. Iya, betul. Ceritain dong Marcel zaman dulu kayak gimana sih? Marcel zaman kapan nih? Zaman dulu masih waktu kayak Kalomang. Oh, waktu masih cepak. Masih cepak dulu, sering cepak. Marcel dulu sampai sekarang sih masih sama. Masih geraknya masih cepat, apalagi berhubungan dengan uang. Cepet dulu kan zaman dia masih belum punya duit kan. Masih menjago jilat ya. Sampai sekarang jago menjilat. Justru itu cikal bakalnya bisa sampai di posisi sekarang kan. Ya ingetlah dulu di zaman gue ketemu Marcel pertama kali kan di open mic Jakut. Balik open mic pasti nongkrong pasti makan dan pasti saya yang bayarin. Karena kan pada saat itu kita ngerti kondisi keuangannya seperti apa. Toh orangnya juga asik. Jadi udah makan Sel, pesen. Gak apa-apa bang. Gak apa-apa, pesen. Dulu kalau kita lihat Marcel zaman dulu kita kasihan ya. Iya. Sekarang kita yang kasihan. Sabar.
Dulu kan kita sering traktir dia. Akhirnya kan sekarang dia di posisi atas kan dia nggak lupa. Bar, ini kan udah 11 tahun nih. 11 tahun stand up Indo. Lu sebenarnya kalau nggak ada stand up Indo jadi apa sih, Bar? Gua kalau nggak ada stand up Indo ya, kayaknya gua. Iya. Kalau nggak ada stand up Indo? Gua kalau nggak ada stand up Indo, kayaknya gua akan jadi kokoh-kokoh biasa yang kerja di kantor 8 to 5. Tapi lu sarjana kan? Enggak. Seriusan? Kalau gua nggak stand up, mungkin gua lulus kuliah. Oh, gara-gara stand up lu nggak? Kan gua gara-gara ketemu stand up, dapat duit semester 4, gua nggak lanjut kuliah. Lu sempat nyesel nggak sih kenal stand up? Enggak. Gua sangat bersyukur kenal stand up. Apa hal yang paling lu pelajarin dari stand up itu dari bentuk hidup lu apa sebenarnya? Yang paling gue pelajari dari stand up adalah karena di stand up kita biasa keliling, kita biasa keliling untuk datang ke tempat-tempat. Akhirnya gue jadi ngerti jalan dan gue ngerti cara beradaptasi sama orang baru secara cepat. Itu tuh yang kepake banget. Akhirnya kepake di lingkungan sekarang di luar stand up, Teh. Sebenarnya kita jadi jago marketing buat diri kita sendiri. Iya benar jago marketing buat diri sendiri. Persis. Dari 11 tahun yang lalu cara ngomongnya kayak gini gak sih? Enggak lah. Gue tuh termasuk orang yang bisa dibilang gak berani ngomong depan umum. Gak berani gue. Stand up lah yang bikin jadi berani. Bar, langsung aja nih Bar. Ya. Sekarang kita udah 11 tahun nih, harapan lu buat stand up Indo apa? Harapan gue adalah stand up Indo akan harus terus ada supaya banyak orang-orang yang bisa terbantukan hidupnya. Sama seperti gue, mungkin sama seperti lu, sama seperti Marcel. Orang-orang yang merasa gue mungkin bukan siapa-siapa di kehidupan yang luas ini. Sekarang karena ada stand up lu bisa jadi sesuatu gitu. Kayak gitu kurang lebih. Terakhir nih. Tadi katanya terakhir. Nah, ini terakhir banget. Oh, ini terakhir banget. Itu memang begitu ya. Iya. Penting gak sih menurut lo orang-orang yang pengen belajar stand up gabung komunitas? Kalau dibilang penting, menurut gue penting. Gabung stand up, ikut, ya bang, yang punya YouTube. Yang punya YouTube, jadi nggak apa-apa. Menurut gue kalau lo mau belajar stand up secara efektif dan efisien, gabung komunitas karena ilmunya lo bisa dapat dari semua aspek. Dari ya lu baca, nonton, dateng, ngobrol sama senior. Yang di luar komunitas biasanya nggak bisa dapetin itu. Ada akses-akses yang nggak bisa didapetin sama anak-anak di luar komunitas. Tapi apakah harus gabung komunitas? Enggak. Gue tidak mengharuskan. Itu pilihan. Tapi kalau ditanya apakah penting? Penting. Penting banget. Karena ada hal-hal yang nggak bisa lu dapetin kalau lu nggak gabung komunitas. Semua anak-anak tadi gue tanyain. Ya. Menurut Bari, paling penting dua hal yang mana nih? Attitude apa skill? Attitude. Why? Attitude. Skill. Iya bang. Wah ini nih. Oh, Pak. Ya Pak. Bosnya komika. Ini lucu banget, coba starter motor dong. Attitude or skill? Attitude Pak. Kenapa? Skill bisa dipelajari. Skill bisa dibimbing sama orang yang attitude-nya baik. Kayak gini. Attitude lu gak asik, tapi lu punya skill. Orang gak akan males kerja bareng sama lu. Tapi kalau lu attitude-nya enak, mainnya enak, lu gak punya skill. Lu diajak, lama-lama lu belajar. Skill bisa dilatih. Attitude tuh, kadang-kadang attitude itu kelatihnya kalau lu udah dihajar sama kenyataan dulu. Dihajar kenyataan dalam arti, lu gak asik orangnya di ngomong gitu to the point, terus dia baru mikir. Bahkan kebanyakan denial. Attitude dihajar sama kenyataan. Iya, menurut gua. Bari, Gua ya. 2022. Thank you Bari. Thank you, Teh. Sehat-sehat Bari. LMP, gokil, lelah makan pecel. Ya sahabat-sahabatnya Marcel Widianto, seperti biasa gue senang banget karena ini adalah seorang komik yang boleh bilang dia adalah raja pakarnya ekot ya. Dia itu kalau ngambil ATM aja yang sebenarnya menurut gue ya, yang ekot itu hari rantai. Lalu lah. Pras Teguh. Ya. Pras, langsung aja pertanyaan pertama nih. Kalau nggak ada stand up lu jadi apa, Pras? Ngeband di kafe. Seriusan? Iya. Memang lu musisi kan? Iya. Iya ngeband di kafe berarti gue. Ya? Itu pasti di Padang apa di Bekasi? Padang lah. Padang ya, Pras. Nah, Pras, ini kan stand up kan udah 11 tahun nih. Apa sih nilai-nilai yang dalam hal kehidupan yang lu belajar dari komunitas ini gitu? Banyak lah, gue bisa meyakinkan istri gue buat menikah sama gue bisa punya anak dan bikin bangga orang tua lah. Terus ini kan lu udah boleh bilang lu udah 11 tahun juga kan? 11 tahun. 2011 lu ya? Iya, 2011. Dan Pras, ini gue pengen nanya, kalau menurut lu disuruh pilih nih, attitude apa skill? Attitude. Why? Skill nomor sekian ya, maksudnya lu bisa dipercaya dulu sama orang, lu bisa disenengin dulu sama orang, ngasih kepercayaan ke orang ya sama aja. Kayak yang gue bilang ya, skill bisa dilatih, tapi attitude kayaknya is number one deh. Ini kan lu lihat udah 11 tahun nih stand up nih. Iya. Ini gaya stand up sekarang menurut lu ada perubahan nggak sih? Jauh. Apa yang lu lihat yang beda banget sama zaman dulu awal-awal? Perbedaannya mungkin menurut gue di open mic ya. Di open mic, mungkin bedanya antara show dan open mic harus kita bedain. Mungkin kalau show
banyak aspek yang harus kita pertimbangkan untuk benar-benar ngasih materi. Kalau open mic benar-benar real lucu aja. Real lucu aja, dan bukan berarti di open mic lu lucu, di panggung show besar lu bisa lucu. Menurut gue, lu setuju nggak? Benar, setuju. Nah, itu dia. Iya, perkembangannya mungkin udah banyak ya perkembangannya, kayak dark jokes, entah ke apa itu namanya, sekarang dirty jokes. Iya, jatuhnya sekarang stand up Indo jauh lebih berkembang. Ada yang ngaruh nggak ke stand up lu sekarang, di anak-anak komik sekarang, gaya-gaya stand up-nya? Enggak sih, gue tetap jadi diri gue sendiri. Iya. Udah 11 tahun, Pras. Harapan buat stand up Indo? Harapan buat stand up Indo punya kantor baru yang lebih besar daripada yang sekarang. Biar bisa nongkrong-nongkrong ya? Biar bisa nongkrong-nongkrong, bagus. Promen ini dong, acara lu, show. Oh ya, buat teman-teman, kalau seandainya ini diupload sebelum tanggal 23 Juli, berarti kalian boleh nonton tanggal 23 Juli show Ibu di Sohana Hall, SCBD. Guys, 23 Juli ini bakal diupload sebelum tanggal 23. Iya, ya udah, terima kasih teman-teman. Thank you, Kras. Sukses ya. Terima Kras kasih. Teguh. Salah satu hobi gue di stand up adalah absurd, dan ini adalah salah satu cikal bakarnya absurd juga dia sebenarnya. Iya, nggak sih? mungkin. Apa top of mind orang-orang kalau komik absurd? Primawan, Rantai. Ibra Primawan. Langsung aja pertanyaan pertama. Boleh. Skill atau attitude? Skill. Oh iya, maaf, presiden. Daripada kita pindah ke komunitas nari. Sini. Nah, tadi kita agak keganggu sama motor-motor tuh, guys. Gak apa-apa. Karena di stand up Indo itu komunitas. Attitude. Rame. Itu apa skill tadi? Gua masih milih skill. Kenapa? Karena menurut gua attitude itu adalah subjektivitas satu orang. Kalau misalnya gua nggak suka sama dia, berarti ini permasalahan gua sama dia doang gitu. Kalau misalnya skill, kayaknya itu yang akan bikin dia sebagai seorang pekarya deh gitu. Kadang nggak semua orang juga attitude-nya bagus, dan gue tahu kayaknya itu. Jangan dong. Tadi kan saya di situ, Pak. Udah, Pak. Maaf ya, Pak ya. Intinya kayak gitu. Setiap orang tuh pasti punya kekurangan dari cara dia bersikap, tapi yang bikin dia bertahan ya skillnya dia gitu. Ibra Primawan. Jadi skill paling penting, karena belum tentu orang yang kita anggap jelek itu belum tentu di mata orang lain jelek juga ya. Betul. Karena itu penilaian subjektivitas kayak gitu. Penting nggak sih buat teman-teman ini kalau pengen belajar stand up tuh harus masuk komunitas? Sebenarnya penting nggak penting sih, kalau misalnya sekarang kan ilmu udah banyak tuh, dari YouTube bisa, dari buku bisa. Ya, Ben, hati-hati Ben. Benedion. Ini dia. Itu Benedion. Director. Oh ya, pokoknya intinya kayak gitulah. Nggak semuanya harus masuk komunitas, tapi kalau komunitas itu menyiapkan wadah supaya kita bisa latihan open mic gitu. Jadi penting banget juga bergaul di komunitas ya. Betul, itu salah satu pentingnya. Karena kalau ilmu itu kita bisa cari di mana-mana, tapi kalau koneksi, pertemanan, dan panggung tempat latihan, kayaknya komunitas menyediakan. Lu kalau nggak ada stand up Indo sudah jadi apa sekarang? Kayaknya jangan di Zoom dong. Kalau nggak ada stand up Indo, kayaknya gue masih kerja kantoran dengan bangun jam 7, pulang jam 5 gitu terus. Hidup gue sangat membosankan. Lu sempat kuliah gak sih? Nggak kuliah. Gue kerja di restoran, di toko sepatu, sama terakhir di kantor gitu. Nah, langsung aja nih, lu ada rencana apa nih ke depan di karir lu? Apa masakas bikin show atau apa? Akhir tahun, semoga kalau tidak ada halangan dan ada sponsor yang besar, saya akan mengadakan tour lagi. Gitu dia. Indra Primawan. Nah, terakhir nih. Oke. Ini sudah 11 tahun, harapan buat stand up Indo atau komik-komiknya gimana? Harapannya tetap jadi, ini yang selalu gue bilang sih, tetap ada di titik nol. Walaupun ini udah 11 tahun, spiritnya harus kita baru mulai dari awal, karena itu yang membangun kita untuk terus belajar dan berkembang. Selalu ada di titik nol. Indra Primawan. Thank you, Indra. Terima kasih, Rante. Seperti biasa teman-teman semua, ini adalah Presiden Stand Up Indo, Ajis Ibu Rantai Ari. Dia adalah mentor dari yang punya YouTube, Marcel Widianto, adikku. Si penjilat ulung. Keren. Jis, langsung aja nih Jis. Lu kalau nggak ada stand up Indo tuh jadi apa sebenarnya Jis? Kalau nggak ada stand up Indo, kayak gue akan berkarir sebagai orang perfilman ya. Maksudnya kalau entah itu asrada atau director, kayak sih director udah kayaknya, karena kan fokus tuh. Atau kayak gue akan sebagai penyiar radio atau host. Karena aku dari MC dulu. Siaran radio MC ya. Kita tuh banyak anak-anak komik tuh belajar MC dari Ajis. Lucu banget. Masa? Tapi Jis, stand up Indo udah 11 tahun nih. Ya. Gimana menurut lu perkembangan komik-komik jalan yang udah dibuka Mas stand up Indo? 11 tahun ini gue lihat anak-anak udah ada di TV, film, atau podcast,
bukan kapal, lebih ke tim penulis, penulis sebuah skenario, penyiar ada juga. Jadi itu kayak anjir nih, stand up Indo ngeri banget nih, maksudnya baru 11 tahun loh, gimana ntar udah 20 tahun kayaknya. Nggak nutup kemungkinan kalau anak-anak tetap rajin latihan dan lain-lain, semua bisa kita pegang. Penting nggak anak-anak yang pengen belajar stand up komunitas itu buat ini buat penonton nih kan penting nggak untuk masuk ke sebuah komunitas untuk belajar stand up? Oh penting, karena kalau lu mau jadi stand up komedian terus nggak gabung di komunitas, lu akan ketinggalan banyak hal karena pada saat open mic, pada saat sharing di situ tuh bakal dapat ilmu baru. Lu kok deket banget sih segitu, bakal dapat ilmu baru. Jadi kayak kalau lu nggak nongkrong lu malah ketinggalan. Kalau mau gabung ada di websitenya Stand Up Indo di www.standupindo.id. Oke kan? Terakhir Jis, harapan buat Stand Up Indo ke depan apa nih? Harapannya semoga kesenian ini terus ada ya. Gue sih feeling gue bakal ada terus sih, gue pede sih. Nggak bakal tiba-tiba kolaps atau nggak bakal tiba-tiba dilupain orang. Karena stand up comedy menurut gue adalah salah satu kesenian yang paling gampang untuk dinikmati. Lu nggak perlu ngapalin sebuah lagu, sebuah lirik buat nyanyi, buat nikmatin sebuah lagu. Di stand up lu nggak perlu ngapalin materi anak-anak untuk nikmatin sebuah pertunjukan stand up comedy. Event besar apa nih yang paling dekat sama Stand Up Indo? Yang mau ada Stand Up Indo dan Stand Up Comedy Festival. Dan pasti jalan dong? Pasti jalan, pasti ada izin. I love you Ajis Doibu, El Presidente kita. I love you. Nah, sobat-sobat Marcel Widianto di Marcel in Backstage hari ini spesial di ulang tahun Stand Up Indo yang ke-11. Lu udah lihat kan, begitu banyak perjalanan komik-komik yang seniornya Marcel, ada yang seperjuangan, ada juga yang di bawahnya Marcel, sama-sama berjuang untuk karirnya mereka, untuk hidupnya mereka, untuk keluarganya mereka. Mereka punya jalan mereka masing-masing, ada yang jadi aktor, sutradara, penulis, ada yang jadi konten kreator, ada yang jadi YouTuber, banyak banget. Jadi stand up comedy udah buka banyak hal untuk begitu banyak orang untuk bisa berkarya. Nah, penasaran kan? Jadi buat lu teman-teman semua, tetap pelihara mimpi lu, tetap jaga mimpi lu, tetap berjuang. Apapun mimpi lu, pasti jalan bisa terbuka. Marcel aja bisa, masa lu nggak bisa? Kita juga pasti bisa. Terus doain Marcel karya-karyanya, terus dukung konten-konten Marcel Widianto. Tetap subscribe channelnya, sebarin hari ini kebahagiaan di hari ini, sama kayak kebahagiaan Stand Up Indo di ulang tahun ke-11-nya. Dan doain terus Stand Up Indo, komik-komiknya terus sehat, komunitas juga tetap utuh. Dan nanti sebentar lagi kita akan ada hajatan besar di Stand Up Indo Jambore nantinya. Terima kasih guys, salam dari Marcel. Marcel kecapean katanya, jadi nggak bisa closing, jadi gue yang closing. Gue Rantai dari LMP, Lelam Skin Project, dan juga tim dari Marcel Widianto. Terima kasih, I love you semuanya, bye-bye.